Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alpian, channel dimana akan merecap sebuah manga dengan santai. Tapi sebelum itu, jangan lupa di like, share, dan subscribe channel ini. Dan juga kalian juga bisa berdonasi melalui traktir yang ada di deskripsi. Dengan begitu, bisa membuat Mimin semakin bersemangat dalam berkonten lagi. Kalau begitu, kita lanjut ceritanya, boy. Di Jepang saat ini sedang terjadi kehebohan karena Kamimatsu akan merilis buku terbarunya dan membuat semua orang tak sabar menantikannya. Bahkan di beberapa toko buku tampak sekali antrian yang cukup panjang, menunjukkan betapa antusiasnya mereka semua. Tapi di lain sisi, Michiru hanya menyendiri di rumah. Michiru merasa Yuta tak seperti dirinya yang menikmati hidupnya sekarang dan berharap jika saja Michiru bisa bergabung ke dalam kelompok itu pasti akan sangat menyenangkan. Tapi lagi-lagi Michiru harus menghadapi kenyataannya karena semua sudah berakhir, semua sudah terlambat. Ketika Michiru menyadarinya, Michiru sudah memutuskan untuk menjaga jarak dari Yuta. Jika tidak, Michiru merasa akan selalu bergantung dengan Yuta. Yuta itu orang yang baik yang tak bisa mengabaikan Michiru, meskipun itu merupakan masalah yang besar dan Michiru hanya membuat Yuta kerepotan saja. Michiru tak ingin membuat Yuta terluka, karena itulah ia akan menjaga jarak. Sekarang, Michiru yang merasa stres di rumah sendirian memutuskan untuk mencari udara segar dan teringat kalau hari ini adalah hari di mana novel terbaru Yuta dirilis dan Michiru memutuskan untuk pergi ke toko buku. Tapi ketika Michiru sampai di toko bukunya, ia tak bisa menemukan buku itu dimanapun. Michiru yakin kalau hari ini adalah tanggal perilisannya dan mencoba bertanya ke penjaga toko buku di sana. Penjaga itu menjelaskan kalau buku terbaru Kamimatsu sudah laku terjual dengan cepat pagi ini. Tak mengherankan dengan begitu populernya Kamimatsu. Penjaga itu juga memperlihatkan video promosi yang sangat luar biasa. Awalnya Michiru tak ingin menonton karena tak kuat menahan rasanya, tapi ia kagum dengan kualitas yang begitu luar biasa. Michiru bertanya kapan buku terbaru itu datang lagi, tapi tampaknya penjaga itu tak yakin. Dan pastinya hal yang sama juga terjadi di toko buku lainnya. Juga ini baru hari pertama penjualan, tapi semua orang di internet berkata kalau buku itu sudah laku terjual dan sulit untuk dicari. Michiru mencoba pergi ke toko buku yang lain dan hal yang sama terjadi di setiap toko buku, di mana buku Yuta sudah laku terjual dengan cepat. Di jalan pulang, Michiru juga mencoba mencari di internet, tapi masih sama saja. Meskipun Michiru sadar, tapi ia masih saja terpukau. Tak menyangka kalau teman masa kecilnya, Yuta, begitu luar biasa dan merasa Yuta begitu jauh dan Michiru tak bisa lagi menggapainya. Pada akhirnya Michiru tak bisa mendapatkan novel terbaru itu. Meskipun Michiru sudah membaca versi online-nya, tapi pasti akan lebih luar biasa lagi jika membaca bukunya secara fisik. Michiru hanya bisa pasrah dengan keadaan, di mana mungkin saja takdir sudah menyerah padanya, berkata untuk jangan berhubungan lagi dengan Yuta. Tapi ketika Michiru sampai di rumah, seseorang sudah menunggunya. Michiru kaget karena yang duduk di sana adalah Yuta. Michiru bingung kenapa ada Yuta di sini. Yuta berkata ia mencari Michiru tapi tak ada di rumah, jadi ia menunggunya di sini. Michiru bingung kenapa ia harus menanggapi Yuta, padahal ia sudah bertekad untuk tak lagi berhubungan dengan Yuta dan seharusnya ia mengabaikan Yuta saja. Tapi entah kenapa Michiru merasa senang ketika melihat Yuta. Yuta bertanya apakah Michiru berkeliling mencari buku. Ia membuat Michiru kaget kenapa Yuta mengetahuinya. Yuta senang karena tebakannya benar dan membawakannya satu. Tapi Michiru berteriak dan bertanya kenapa Yuta datang kemari. Padahal Michiru sudah berkata untuk menjaga jarak padanya. Tapi kenapa Yuta masih datang kemari? Yuta berkata tentu ia tak bisa menerima permintaan itu. Karena itulah ia datang kemari. Michiru bingung dengan apa yang harus ia lakukan. Tapi Yuta memberikan buku terbaru miliknya. Melihat itu Michiru kaget dibuatnya. Yuta berkata kalau ini buku cetakan sampel dan mengetahui soal buku ini yang sudah laku terjual di mana-mana dan mengira kalau Michiru pasti sulit mendapatkannya. Michiru bingung dari mana Yuta tahu kalau Michiru mencari buku ini. Yuta mengerti karena Michiru selalu menyukai buku buatan Kamimatsu dan selalu membeli buku terbaru ketika dirilis. Michiru teringat di masa lalu di mana ia selalu merasa senang ketika membeli buku keluaran terbaru dari Digimas. Bahkan itu harus buku cetakan pertama.
Michiru bingung kenapa Yuta begitu peduli padanya. Yuta berkata untuk tak perlu bersikap seperti itu, karena ini membuat Yuta merasa sangat senang. Michiru teringat Yuta yang bersikap aneh ketika Michiru memuji buku di Gimas. Juga Yuta berkata kalau ia menulis cerita ini karena ingin Michiru bisa menikmatinya dengan senang. Mendengar itu membuat Michiru kembali menangis, di mana ketika mereka masih kecil, Yuta selalu membuatkan sebuah cerita untuk dibacakan ke Michiru. Michiru bingung kenapa Yuta harus bersikap seperti ini setelah ia memutuskan untuk menyerah dari Yuta. Kenapa Yuta masih bersikap baik dengan orang seegois dirinya? Michiru bertanya kenapa Yuta sangat baik padanya, padahal ia orang yang menyebalkan dan egois, apalagi sudah menyebabkan masalah bagi Yuta. Tapi Yuta sudah terbiasa akan hal itu dan tak pernah menganggap Michiru sebagai orang yang menyebalkan. Michiru berkata kalau ia sudah menyakiti Yuta, bahkan tak mempercayai Yuta dan menghina dirinya. Seharusnya Yuta melupakan orang seperti Michiru saja. Jadi kenapa Yuta masih saja baik padanya? Dan berharap Yuta melupakan orang seperti Michiru yang sudah menyakitinya berkali-kali. Tapi Yuta meminta maaf karena ia tak bisa melakukan itu. Meskipun Michiru sudah menyakitinya, bagi Yuta, Michiru masihlah orang yang penting baginya. Dan fakta itu tak akan pernah berubah sampai kapanpun. Dan juga Yuta yakin jika ia kehilangan Michiru, itu pasti akan sangat menyakitkan bagi dirinya. Michiru mengerti akan sesuatu. Ia mengira mereka bisa bersama sebagai seorang teman saja selamanya. Tapi itu tidaklah benar. Meskipun mereka tak berpacaran, tapi Michiru masih bisa melihat Yuta yang berada di sampingnya tersenyum lembut padanya. Di mana Michiru mulai ketakutan, takut itu akan berakhir, dan melarikan diri. Michiru merasa bersalah dan tak percaya diri dengan sikap Yuta yang selalu baik padanya apapun yang terjadi. Tapi Michiru hanya bisa melarikan diri saja. Tapi jika Yuta tak masalah, Michiru berada di sampingnya sebagai teman masa kecil sekalipun, maka Michiru harus mengatakan sesuatu. Michiru berdiri dan meminta maaf. Meminta maaf karena sudah menghina Yuta sebelumnya dan tak percaya dengan apa yang Yuta katakan. Padahal Yuta tak pernah sekalipun berbohong padanya. Tapi Michiru tak bisa menerima fakta yang ada. Juga Michiru meminta maaf karena sudah bersikap egois dan arogan. Michiru meminta maaf karena membutuhkan waktu yang lama agar Michiru menyadarinya dan kembali menangis sejadi-jadinya. Yuta berkata kalau semuanya sudah baik-baik saja dan berharap Yuta bisa mendengar apa yang Michiru rasakan ketika membaca novelnya. Michiru pun mengerti dan merasa senang mereka bisa kembali seperti dulu lagi. Dan cerita pun berlanjut.